Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, PPGPA, mendukung langkah yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam mengusut kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Ketua Umum PPGPA, Aminullah Syagian, menilai tindakan kepolisian yang telah menetapkan 8 orang tersangka, termasuk diantaranya Roy Suryo, merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum untuk menjaga keadilan dan kebenaran berdasarkan bukti serta fakta hukum. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti dan fakta, bukan opini publik atau tekanan politik, ujar Aminullah kepada wartawan, Senin, 10 November 2025. Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, GPA, adalah organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Al-Wasliyah, sebuah organisasi Islam yang berdiri sejak 1930 di Medan, Sumatera Utara. GPA berperan aktif dalam pembinaan generasi muda Indonesia, khususnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kebangsaan. Menurutnya, langkah Polda Metro Jaya patut diapresiasi karena menunjukkan profesionalitas dan transparansi dalam menangani isu yang telah menimbulkan polemik di ruang publik. GPA, lanjutnya, mendukung penuh proses hukum yang objektif dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Aminullah menegaskan, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah sebagai bagian dari organisasi keumatan memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal nilai-nilai keadilan dan kebenaran di Indonesia. Dia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga hukum hanya dapat terjaga jika proses hukum dilakukan secara terbuka, tanpa intervensi politik maupun tekanan sosial. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan ada pihak yang memprovokasi atau menggiring opini yang dapat mencederai integritas aparat penegak hukum, tegasnya. Dalam pandangan GPA, dinamika isu ijazah Jokowi harus disikapi dengan kepala dingin. Aminullah mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi liar di media sosial yang dapat menimbulkan disinformasi. Polda Metro Jaya harus diberi ruang untuk bekerja secara profesional dalam membongkar fakta sebenarnya. Ini penting agar kebenaran dapat terungkap secara terang benderang dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, ujarnya. Dengan posisi yang konsisten, GPA menegaskan komitmennya untuk terus menjadi kekuatan moral dan sosial yang mengawal prinsip keadilan, kejujuran, serta etika publik di tengah dinamika politik dan hukum nasional. Langkah Polda Metro Jaya dalam mengusut kasus ijazah Jokowi dinilai menjadi ujian bagi independensi aparat hukum di tengah sorotan publik. GPA berharap hasil penyelidikan dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak ada lagi ruang bagi spekulasi dan fitnah. Kebenaran tidak boleh ditutupi oleh opini, dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh tekanan. Negara hukum harus berdiri di atas kepastian dan kejujuran, ujar Aminullah. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan beberapa tersangka, antara lain Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa, dan beberapa orang lainnya. Selain ketiga orang tersebut, polisi juga mentersangkakan Egy Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozinuddin menyebut, pihaknya masih mempertimbangkan upaya pra-peradilan atas penetapan tersangka kliennya. Untuk pra-peradilan kami tidak atau masih mempertimbangkan untuk mengambil itu karena pra-peradilan memang hak hukum bukan kewajiban hukum sehingga untuk menempuh atau tidaknya nanti kami pertimbangkan. Ungkapnya saat dihubungi, Senin, 10 November 2025. Menurut dia, pertimbangan itu melihat kepentingan bagi kliennya yakni Roy Suryo CS. Hozinuddin menyebut apabila ada urgensi yang diperlukan pra-peradilan akan dilakukan. Kami akan tempuh jika memang perlu, tukasnya. Kasus ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, saat ini berkembang menjadi perkara hukum, dengan 8 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terkait klaim ijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.